Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya Ainun Nadif dalam program Kalam Kajian Malam yang disiarkan langsung oleh Kafah Channel. Dan rubrik kita pada malam hari ini adalah kajian peradaban Islam Sabtu 5 September 2020 dengan judul yakni Sosok dan Kiprah Dakwah Sunan Kalijogo, Biografi, Strategi Dakwah, Ajaran dan Peninggalan beliau. Ini adalah edisi yang ketiga dan sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah ini sudah ke 13 atau 14 edisi kajian peradaban Islam yang mengetengahkan bagaimana penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Andes Ihsan Abadi. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat Pak Yai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pemirsa sekalian juga saya sapa, mudah-mudahan senantiasa juga diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah SWT. Baik pemirsa Kafah Channel yang dirahmati oleh Allah SWT, sangat menarik ya untuk mengikuti atau mengetahui sejarah penyebaran Islam di Nusantara dengan berbagai kalau kita di Jawa itu uniknya, karomahnya, ajarannya, biografinya. Ini orang-orang yang memang istimewa, termasuk yang disebut dengan Wali Songonat. Malam hari ini kita ketengahkan adalah Sunan Kalijogo yang sudah 3 edisi. Maksudnya sudah 1 dan 2, ini 3 edisi yang ketiga. Yang 1 kemarin kita sudah membahas biografi dari mulai lahir, ada ayahnya dan sebagainya. Nah, yang kedua kemarin kita juga sudah sedikit membahas tentang ajaran-ajaran beliau Sunan Kalijogo ya, sampai bisa dalam sebutan itu mengislamkan sebagian besar masyarakat di Tanah Jawa. Nah, malam hari ini kita akan sedikit mengulas tentang peninggalan-peninggalan. Yang terakhir kemarin kita bahas tentang yang namanya suluk wengi-wengi gitu ya. saya masih sampai terngiang-ngiang gitu ya. Wengi atau apa ya. Nanti dijelaskan lagi sama Pak Yai dan akan dilanjutkan dengan peninggalan-peninggalan beliau. Baik pemirsa, langsung saja kita saksikan, kita dengarkan ulasan dari narasumber kita yakni Kiai Dr. Andes Ihsan Abadi. Semoga Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Terima kasih kepada Kafah Channel yang telah memberikan fasilitas untuk kita belajar bersama tentang peradaban Islam ya di Tanah Jawa
khususnya, dan juga Ustadz Ainun yang selalu mengantarkan kita pada kajian ini, juga pada para pemirsa Kapa Channel yang setia mengikuti acara ini. Alhamdulillah kita sudah sampai pada episode yang ke berapa ya? 13 atau berapa Ustaz ini? Hampir 14 Pak. 14 ya. Ya. Sunan Kalijogo telah kita bahas, ini sudah periode yang ketiga kita bahas Sunan Kalijogo. Mengapa ini sangat panjang ya? Memang bahwa bagi orang Jawa, kalau menyebut Wali Songo, yang paling dikenal, yang paling ada di hati adalah Sunan Kalijogo ini ya. Lantaran beliau bisa jadi adalah yang menginspirasi keislaman orang-orang Jawa, dan sekaligus beliau sangat akomodatif atas budaya-budaya Jawa pada masa itu. Beliau mampu untuk menjawakan Islam sehingga bisa diterima oleh sebagian besar kalangan umat Islam di Jawa ya. Di samping itu beliau memiliki usia yang sangat panjang, kira-kira 140 atau ya ada yang mengatakan 150 tahun usia beliau. Maka wajar ada penulis yang mengatakan bahwa beliau telah mengislamkan kira-kira 75% dari penduduk Jawa ini. Beliau seorang negosiator ulung. Beliau juga seorang budayawan yang ulung, seniman ulung, gitu ya. Di samping itu beliau juga seorang yang sangat paham tentang ketatanegaraan. Beliau sangat semut di dalam negosiasi. Beliau juga guru yang sangat bagus. Terbukti murid-muridnya itu juga menjadi raja atau sultan. Joko Tingkir, Sultan Hadiwijoyo itu ada juga muridnya. Kemudian Ki Gede Pemanahan juga muridnya. Jadi sangat banyak. Termasuk Sunan Mbayat juga muridnya. Nah, terakhir kemarin kita telah sampai pada bahwa satu kidung yang sangat banyak dihafal oleh orang Jawa, peninggalan beliau adalah yang disebut dengan Kidung Rumeksa ing Wengi. Kidung Rumeksa ing Wengi, mungkin kalau anak-anak muda sudah tidak begitu ngerti ya itu apa gitu. Tapi orang-orang tua, orang-orang kakek-kakek kita mungkin ya, itu masih hafal Kidung Rumeksa ing Wengi ini. Dan bahkan juga diamalkan, bukan hanya hafal. Bagi kakek-kakek atau nenek kita, sangat yakin ketika menghafal dan memahami Kidung Rumeksa ing Wengi ini seakan menjadi sebuah kalau orang Jawa namanya piandel, aji-aji. Ya. Piandel. Karena pertama, ketika diyakini ia bisa menolak balak di malam hari, maka disebut dengan Rumeksa ing Wengi. Ini menunjukkan bahwa kidung tersebut
atau lafaz-lafaz itu ketika dihafal, diyakini akan memberikan keselamatan kepada yang empunya, yang menghafalkan, yang melafazkan. Maka kebanyakan kidung itu adalah doa, ya. Namun dilafazkan dalam bentuk nyanyian. Ya, bisa diyakini bisa terhindar dari teluh, tenung, duduk, ngomong, itu hama, ya. Kemudian maling, perbuatan tercela, penggawe Allah, kemudian bilahi, ya. Bilahi itu ya apes, kalau kita ya, apes. Kemudian yang kedua, diyakini bisa membebaskan semua denda dan hutang. Yang ketiga, bisa untuk menyembuhkan penyakit, termasuk penyakit gila. Kemudian yang keempat, bisa membebaskan dari bencana. Yang kelima, diyakini bisa mempercepat jodoh. Yang keenam, bisa menolak hama tanaman. Yang ketujuh, bisa memperlancar mencapai cita-cita yang luhur. Ini apa namanya? Khasiat dari doa kidung rumeksa ing wengi tadi ya. Nah, sebegitunya kemudian masyarakat Jawa kuno itu sangat meyakini dan menghafalkan ini semua. Oleh karenanya bahwa disinilah letaknya Sunan Kalijogo itu apa namanya, wali yang sangat sangat berpengaruh bagi orang Jawa, utamanya begitu. Nah, bukan hanya itu saja sejatinya ya, untuk apa namanya, kidung-kidung yang beliau ciptakan masih sangat banyak, namun bagi masyarakat Jawa itulah yang sangat dikenal, itulah yang sangat berpengaruh bagi masyarakat Jawa. Nah, sebagai wali dan sekaligus beliau seorang seniman, budayawan, beliau pun juga telah menciptakan seni, termasuk kalau dulu ada namanya jedor, mungkin sekarang sudah tidak zaman lagi. Jedor itu sebuah alat musik, beberapa alat musik yang ditabuh untuk mengiringi sebuah nasyid. Kalau sekarang, kalau dulu nasyidnya ya namanya kidung, itu bisa mocopat, bisa gambuh dan sebagainya, bisa asmarondono gitu ya. Nah, alhamdulillah saya pernah juga melihat tentang jedor itu ketika saya kecil, tapi setelah kemudian agak menginjak dewasa saya tidak melihat lagi ya. Dulu di kampung saya kalau ada orang yang mau hajatan, sunatan atau manten begitu, nanggap namanya jedor ini. Kemudian gerbek maulid ini pun juga hasil dari kreasi beliau. Kemudian gong sekaten. Kemudian wayang kulit Purwo, namanya wayang Purwo. Kemudian pedalangan. Beliau pun juga seorang dalang. Beliau pun juga seorang ahli tata ruang kota. Termasuk bagaimana beliau membuat mendesain istana, kemudian juga ada alun-alun, ada masjid, gitu ya. Beliau
desainer tata kota yang luar biasa. Maka biasanya apa namanya ya? Kalau dulu itu kesultanan atau ada istana, kemudian ada alun-alunnya, di situ biasanya ada ringin kembar, ya. Ada ringin, kemudian ada masjid. Biasanya istana itu menghadap ke laut, tidak boleh menghadap ke gunung. Nah, ringin itu kenapa pohon beringin? Bukan berarti kalau sekarang ini kan maknanya kalau ada pohon beringin di situ tempatnya genderuwo gitu ya. Itu tidak disebut ditanami pohon beringin, itu merupakan pengingat, ya. Waringin itu dari kata istilah dari warok, ya. Orang yang beriman, orang yang pasrah, orang yang warok, orang yang pasrah, orang yang beriman, begitulah. Itu kemudian namanya ringin, tanamannya itu. Kemudian biasanya kalau mau masuk ke masjid alun-alun, di situ ada namanya gapuro. Beliau selalu membuat namanya gapuro. Ini untuk mengingatkan seseorang, orang yang mau masuk masjid, orang yang mau masuk alun-alun. Gapuro ini dari bahasa Arab, namanya gofuro. Gofuro. Jadi orang yang masuk melewati gapuro itu telah diampuni dosanya. Karena biasanya di gapuro itu, pintu gerbang, tertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi dulu ketika orang-orang masih beragama kuno, animisme, dinamisme begitu ya, mereka ingin menikmati pertunjukan wayang, menikmati pertunjukan apapun yang disebut dengan istilah sekaten itu. Yang sekaten itu bisa 1 bulan lamanya. Nah, mereka masuk melewati gapuro itu. Di gapuro itu ada yang apa namanya ya? Kalau sekarang biasanya tukang karcis, tukang karcis ya. Nah, karcisnya adalah mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah bagi para penonton itu. Kalau sudah ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, boleh masuk. Sehingga dari situ sangat banyak orang-orang yang masuk Islam, berbondong-bondong orang yang masuk Islam. Mereka menikmati pertunjukan wayang dan juga pertunjukan apapun, mereka mengucapkan kalimat syahadat. Nah, dosanya diampuni. Begitu kira-kira ya. Beliau pun juga seorang yang memiliki pengembangan ajaran spiritual yang sangat tinggi. Pada pertemuan yang lalu telah juga kami sampaikan bagaimana beliau telah mengajarkan sebuah ilmu tua, kalau orang dulu mengatakan, yang kemudian disebut dengan sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi. Alhamdulillah pada pertemuan minggu yang lalu kami telah juga sampaikan bagaimana inti dari ajaran sangkan paraning dumadi ini tadi. Ini peninggalan beliau. Beliau pun juga pencipta baju takwa ya. Baju takwa yang kita pakai sekarang
ini ternyata hasil apa namanya itu ya, kreasi desain dari Sunan Kalijogo. Kok ya namanya baju takwa? Nah, maka biasanya orang-orang yang telah memakai ini itu diharapkan akan meningkat ketakwaannya. Maka biasanya baju takwa itu dipakai biasanya untuk sholat Jumat, untuk sholat lah ya. Yang kalau apalagi kalau hari raya itu mulai dari anak-anak sampai kakek-kakek memakai baju takwa ini. Nah, berkah juga bagi para penjual baju takwa gitu ya. Ketika menjelang Lebaran, berkah bagi para penjahit ini lantaran keberkahan dari hasil kreasi Sunan Kalijogo ini. Nah, ada yang mengatakan termasuk mukena, ya, mukena. Karena mukena pakaian yang dipakai oleh ibu-ibu untuk sholat itu tidak pernah kita jumpai di negeri-negeri Arab. Panjenengan kalau haji atau umroh tidak pernah menjumpai pakaian mukena dikenakan selain orang-orang Indonesia. Nah, ini satu ijtihad yang luar biasa pada masa itu, di mana biasanya ibu-ibu pada masa itu tidak bisa mengenakan jilbab sebagaimana ibu-ibu sekarang. Ya. Pakaian adatnya adalah apa namanya ya? Kalau pakaian adat Jawa itu ya, sewek kalau saya bilang, jarit kalau orang desa bilang. Kemudian rambutnya disanggul. Tentu saja ini tidak bisa dipakai untuk sholat. Maka dari itu sebagian ada yang mengatakan bahwa mukena tadi adalah yang dicipta oleh Sunan Kalijogo. Ini menjadi sebuah pakaian yang sangat bagus, yang luar biasa, ijtihad yang sangat luar biasa. Biasanya mukena kalau dulu itu ditaruh di masjid. Ada beberapa atau setidaknya pasti ada mukena di setiap masjid yang ada di Jawa. Sehingga siapapun orang wanita yang datang ke masjid itu, baik musafir maupun dari situ, mereka bisa sholat dengan mengenakan mukena itu, sekalipun mereka tidak mengenakan jilbab, ya, tidak mengenakan baju jilbab dan apa namanya khimar. Gitu. Nah, ini luar biasa. Ya. Sebuah ijtihad yang sangat bagus yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo. Coba bayangkan, pada masa itu apalagi pada masa Belanda, pada masa penjajahan Jepang, demikian sulitnya orang untuk mendapatkan kain. Namun dengan satu atau dua mukena di masjid, orang-orang wanita sudah bisa sholat dengan bergantian memakai mukena. Gitu. Karena memang pada masa itu sebuah era yang tidak lumrah kalau seorang wanita mengenakan jilbab sebagaimana sekarang. Tidak wajar. Karena yang dikenakan adalah jarit, gitu ya. Dan pakaian Jawa bersanggul dan sebagainya. Memang begitu. Nah, maka itu satu peninggalan dari Sunan Kalijogo yang sangat bagus. Nah, tentang kemudian wayang atau namanya tadi lakon ya. Wayang setidaknya ada
perangkat-perangkatnya, bukan hanya sekedar wayang kulitnya itu. Termasuk wayang kulit, ketika ada wayang, tidak bisa langsung kemudian dimainkan dalam bentuk seni. Ada dalangnya, ada gong, gamelannya. Maka termasuk gamelan itulah yang juga diciptakan oleh Sunan Kalijogo. Wayang yang sekarang ini merupakan kreasi Sunan Kalijogo. Kalau dulu namanya memang pada masa Majapahit, pada masa Kediri, itu juga telah ada wayang. Namun demikian bahwa wayang yang sebelumnya ini tidak sebagaimana wayang yang sekarang. Dulu namanya disebut dengan wayang beber. Kemudian sekarang disebut namanya wayang purwo, wayang kulit, karena terbuat dari kulit, namun namanya wayang purwo atau ringgit purwo. Kalau orang Jawa mengatakan ringgit wacical. Tidak tahu istilah-istilah seperti ini masih familiar apa enggak? Saya tanya Ustaz Ainun, ringgit wacical, wayang purwo gini, Ustaz Ainun familiar apa enggak? Nah, tapi kalau orang-orang seusia saya pikir masih familiar ya. Tapi kalau setelah itu saya tidak tahu lagi. Nah, kemudian ada lakon, ya, lakon wayang itu. Nah, cerita wayang. Kita lihat ceritanya dulu. Wayang sebelumnya itu menggunakan cerita dari Mahabharata atau kitab Ramayana. Setidaknya 2 kitab ini yang dipakai untuk cerita wayang. Mahabharata atau juga Ramayana. Kalau Ramayana ini bercerita tentang Prabu Rama. Prabu Rama itu titisan Dewa Wisnu yang beristrikan Dewi Sinta. Pasukannya adalah para kera. Ya, kera. Ada Anoman yang kera yang sangat sakti. Ya. Atau juga ada Sugriwo. Itu raja kera namanya Sugriwo. Subali, kalau Subali ini saudaranya Sugriwo, tapi sudah dibunuh oleh Prabu Rama. Nah, kemudian bermusuhkan para raksasa yang berada di negara Nalengka Dirojo namanya. Yang rajanya namanya Dasamaka. Disebut Dasamuka. Dasa itu 10, muka itu wajah. Dasamaka itu wajahnya 10. Ini saktinya luar biasa. Konon ceritanya Dewi Sinta dicuri sama raksasa yang kemudian disebut dengan Dasamaka itu. Maka kemudian Prabu Rama, karena itu Sinta adalah istrinya, Prabu Rama untuk mengambil kembali Sinta ini karena berada di negara Alengka Dirojo namanya begitu. Maka dikerahkanlah pasukan kera yang dipimpin oleh Anoman. Ini singkat cerita tentang Ramayana. Kalau cerita tentang Baratayuda berarti Pandhawa melawan Kurawa. Pandhawa terdiri dari 5 orang. Ya. Yang pertama adalah Puntadewa, yang kedua adalah Werkudara, yang ketiga Janaka, yang keempat Nakula, dan yang kelima Sadewa. Ini musuhnya namanya Kurawa. Ya. Kurawa itu sebuah putra dari namanya Dastarata. Ya. Pandhawa itu putra dari Pandu. Pandu dan Dastarata itu adalah bersaudara. Dastarata punya anak jumlahnya 100. Nah, ini kemudian disebut dengan Kurawa. Rajanya namanya Duryudana.
dan sebagainya, kemudian perang untuk memperebutkan kerajaan Astino itu tadi, dan perang selama beberapa hari dimenangkan oleh Pandhawa, kira-kira begitu ya. Nah, namun tidak sesingkat itu tentu. Nah, Sunan Kalijaga telah mencipta sebuah lakon. Beliau kemudian membuat satu cerita namanya Serat Dewa Ruci. Yang kedua Suluk Linglung. Serat Dewa Ruci itulah yang kemudian diperagakan oleh Sunan Kalijaga dalam bentuk lakon wayang. Ya. Nah, akhirnya ada di dalam tokoh wayang itu namanya Dewa Ruci. Dewa Ruci itu di situ dewanya para dewa. Ya. Kerajaannya di laut. Kerajaannya di laut. Itu merupakan gurunya dari Werkudara. Disitulah kemudian, alhamdulillah saya pernah melihat wayang dengan lakon Dewa Ruci ini. Bagaimana Dewa Ruci ini menyampaikan ilmu ya kepada Werkudara itu tadi, yang ternyata bahwa itulah wujud dari bukan wujud, manifestasi dari ajaran Sunan Kalijaga yang berkaitan dengan kepasrahan total. Ya. Nah, kalau penjenengan mau lihat nanti wayang lakonnya Dewa Ruci, disitulah. Padahal Dewa Ruci itu tidak pernah ada di dalam kitab Mahabharata maupun juga kitab Ramayana. Maka Dewa Ruci ini sebuah tokoh wayang yang dibuat oleh Sunan Kalijaga untuk mengejawantahkan dari tulisan beliau yang disebut dengan Serat Dewa Ruci. Gitu ya. Nah, kemudian lakon yang berikutnya yang beliau ciptakan itu adalah Aji-aji atau ajian. Kalau bahasa Indonesianya itu ya. Ajian Serat Kalimasada. Serat Kalimasada. Karena di dalam kitab Mahabharata maupun Ramayana tidak pernah ada lakon tentang Serat Kalimasada ini. Serat Kalimasada itu hanya dimiliki oleh seorang raja yang sangat bersahaja. Ya. Yang itu raja namanya Kerajaan Amarta, namanya Puntadewa. Masa kecilnya namanya Kangko. Ya. Ya, orang yang tidak pernah marah. Ya, orang yang tidak pernah perang. Puntadewa ini tidak pernah marah, tidak pernah perang, tidak pernah menipu, tidak pernah berkata goroh, hoak kalau sekarang. Sama sekali. Kalau dia melakukan sedikit saja hoak gitu ya bicaranya, maka lumpuh dia. Karena telah memiliki yang namanya jimat atau wahyu Kalimasada itu tadi. Nah, Kalimasada tertulis di sebuah, katanya di dalam cerita, tertulis di sebuah kain, yang kain itu warnanya putih. Namun tulisannya hanya orang yang suci yang bisa melihatnya tulisan itu. Kalau orang biasa tidak bisa melihat tulisan itu,
dan warnanya hanya kain putih saja. Namun orang yang suci itu telah mampu untuk melihat tulisan itu. Maka dewa pun ya, Dewa Naroda ya, Bathara Guru itu tidak memiliki tulisan itu. Yang memiliki di dunia wayang satu kotak itu hanya satu, raja dari Amarta namanya Puntadewa itu. Itu merupakan salah satu dari namanya Pandhawa gitu ya. Nah, ia orang suci. Darahnya pun suci. Darahnya pun putih. Semua wayang semua wayang percaya atas apa yang dikatakan Puntadewa tadi. Ya. Semua wayang percaya apa yang dikatakan oleh Puntadewa. Pembawa adi-adi atau jimat atau serat Kalimasada itu. Nah, ini hasil ciptaan dari Sunan Kalijaga lakon ini untuk memperkenalkan kepada publik pada masa itu tentang kalimat syahadat. Artinya orang yang telah mampu untuk membawa di hatinya itu kalimat syahadat itu tadi, ia akan menjadi orang yang paling tenang, ia akan menjadi orang paling bahagia, tidak tamak, ya, tidak tamak, bersahaja. Mohon maaf kalau panjenengan tahu tentang wayang namanya Puntadewa, padahal dia itu seorang raja, namun pakaiannya bukan pakaian raja. Karena kalau pakaian raja itu biasanya kepalanya ini ada apa itu ya? Ada mahkota. Mahkota, Pak. Mahkota ya. Biasanya kalau raja wayang itu kepalanya ada mahkota ke atas. Tetapi untuk Puntadewa ini tidak pakai mahkota. Rambutnya cukup digelung. Ini menunjukkan bahwa diharapkan oleh Sunan Kalijaga orang yang telah melafazkan kalimat syahadat ini tadi tidak tamak, pasrah, tidak gumede, tidak sombong, tidak menunjukkan apakah itu raja atau bukan. Ya. Dia punya penasihat namanya Kresna. Kresna ini keturunan titisan dari Bathara Wisnu. Serba tahu. Kayak Raja Jayabaya itu katanya. Titisan dari Bathara Wisnu. Ya, percaya atau tidak ini bukan zona untuk percaya atau tidak, gitu ya. Karena ini peradaban. Artinya bukan kemudian area ranah untuk Anda percaya atau tidak. Tapi inilah budaya, inilah peradaban. Gitu. Nah, maka namanya Puntadewa tadi yang telah memiliki adi-adi atau serat Kalimasada dibakar tidak terbakar, dimotivasi untuk marah tidak marah. Tapi kalau dia itu sudah nolong saat ini, tersakiti sampai hatinya itu tadi sakit, maka dia bisa berubah wujud menjadi raksasa yang paling besar. Nah, kayangan saja kalah. Semua dewa kalah dengan raksasa besar. Perubahan wujud dari Puntadewa ini. Maka inilah sebuah tokoh yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga, yang tokoh itu karena telah memiliki masuk di dalam hatinya serat Kalimasada tadi. Ia akan memiliki akhlak yang sempurna, akhlakul karimah, yang menjadi insan yang kamil. Ya. Tidak pernah sama sekali berbohong, apalagi milik harta orang lain. Ketika anak-anak dan cucu
dari Pendowo itu ya, kalau penjenengan nanti lihat, misalnya ada lakon Antasena atau Wisanggeni minta kerajaan Astina, gitu ya, kepada Kurawa. Maka Puntadewa marah, tidak boleh. Semuanya ada waktunya. Nanti waktunya ada sendiri, akan diserahkan negara Astina itu kepada beliau, kepada Puntadewa ini. Anak-anak dan cucunya tidak boleh merebut. Ini bukan kemudian sifat dari Pendowo atau sifat dari orang yang telah memiliki Kalimasada itu tadi. Gitu. Nah, untuk termin pertama, saya pikir ini dulu. Ya, kita nanti insya Allah akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Monggo, silahkan Ustaz Ainas, saya kembalikan lagi. Baik. Alhamdulillah. Pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah SWT, jadi cukup panjang ya di segmen 1. Jadi beliau menjelaskan peninggalan-peninggalan dari Sunan Kalijogo. Ya, banyak sekali ternyata, dan insya Allah di masyarakat Nusantara, lebih-lebih di Jawa ya, ini lekat dengan kita. Baju takwa misalkan tadi, gong ya. Dulu saya masih kecil masih ingat Pak ya, ada terbang jidor ya. Jadi jidor ada terbangannya. Ini ternyata Sunan Kalijogo juga ya. Nah, kalau wayang ngapunten ini kayaknya saya generasi milenial ya. Jadi cerita-ceritanya itu ya pernah dengar tapi tidak bisa mengikuti seperti lainnya. Mungkin kalau sekarang itu film kali ya, karena dulu kan belum ada ya digital. Jadi pakai wayang kulit itu yang itu bercerita itulah. Sekarang ini juga ada wayang orang ya, ada film dan sebagainya. Tentu ini juga berkembang. Namun yang jelas beliau yang mengawali cerita-cerita yang dari dinamisme, animisme sampai dimasukkan ruh Islam dan kita semuanya mengenal. Sampai tadi ada Pak E menyebut Puntadewa, ada Kalimasada dan sebagainya. Wah, luar biasa. Dan ini semuanya adalah peninggalan dari Wali Songo ya, khususnya yakni Sunan Kalijogo. Baik pemirsa, nanti di segmen yang selanjutnya silahkan kalau ada yang bertanya memberikan live chat di YouTube ya. Insya Allah nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Sebelumnya saya informasikan di Kafah Channel ini ada program live Akbar Malam yang ini merupakan sajian informasi aktual berupa berita, reportase, wawancara untuk meningkatkan layanan informasi edukatif yang mencerahkan, membangkitkan dan menyatukan dalam perspektif Islam. Setiap hari jam 19.00 sebelum kajian malam. Maka pemirsa bisa menyaksikan dan juga mengikuti terus program-program di Kafah Channel. Nanti kita akan lanjut di segmen yang selanjutnya. Jangan kemana-mana, kita ikuti dulu pariwara yang berikut ini. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kami telah menurunkan kepada kamu Muhammad Al-Quran sebagai penjelasan untuk segala sesuatu, petunjuk, rahmat, serta kabar gembira bagi orang yang telah dulu. Dalam persoalan tata kelola SDA, dalam bingkai sistem ekonomi, sebetulnya Islam mengelola itu semuanya. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari kepemilikan umum itu diletakkan. Baik potensi tenaga, potensi ilmu, potensi keahlian yang kita miliki. Kemudian bersikap empatilah, menyediakan waktu untuk mendengar keluh kesah orang lain, kemudian berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik. Maka kalau ini yang kita lakukan, inilah landasan sikap mental ketika kita meyakini Allah Maha Kaya. Jadi hukum syaraknya interaksi komunikasi di dunia maya lewat sosial media itu sama saja dengan interaksi komunikasi di dunia nyata. Artinya apa? Apa saja yang tidak boleh dibicarakan di dunia nyata berlaku pula di dunia maya. Kita bisa menjadi muslimpreneur yang selamat dunia akhirat. Karena sukses itu
sebenarnya adalah kepastian adanya keselamatan baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Hei orang-orang beriman, cepatlah kalian itu beramal, ambil aksi, ambil tindakan. Sesungguhnya Allah dan Rasulullah dan orang-orang beriman sedang menyaksikan amal-amal Anda, sedang menyaksikan kontribusi Anda, sedang menyaksikan karya-karya Anda menjejakkan tanda di semesta. Kita jadikan Ramadan itu betul-betul untuk membekali kita dengan ketaatan dalam bermuamalah, dan tentunya ketaatan itu harus dibangun berdasarkan fondasi pedagang atau bertransaksi dalam jual beli. Maka jangan sampai kita lalaikan apa-apa perintah dan larangan yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah tidak lama lagi ya. Amin, amin. Ini akan ada program peradaban di dunia ini menuju pada peradaban Islam dan menggantikan peradaban kapitalisme, sekulerisme, sosialisme yang sekarang sedang menguasai dunia. Pemirsa Kafah Channel yang dirahmati oleh Allah SWT, Kafah Channel mencerahkan, membangkitkan, dan menyatukan. Kembali lagi dalam program Kalam Kajian Malam, dan program ini disiarkan langsung oleh Kafah Channel, dan malam hari ini rubriknya adalah kajian peradaban Islam, mengetengahkan sosok dan kiprah dakwah Sunan Kalijogo, biografi, strategi dakwah, ajaran, dan peninggalan-peninggalan beliau yang sudah masuk edisi yang ketiga. Nah, sebelumnya tadi di segmen pertama sudah diulas oleh narasumber kita, yakni Kiai Dr. Ilham Siksan Abadi, beberapa peninggalan-peninggalan, ya, ajaran-ajaran beliau yang sangat banyak sekali dan unik, ya. Nah, di segmen yang ini kita akan melanjutkan lagi yang mungkin kata beliau, ini harus disampaikan. Nah, ini dilanjutkan. Nah, tapi saya ingatkan pada pemirsa Kafah Channel, kalau ada pertanyaan silahkan langsung diketik di live YouTube, ya, di live chat, supaya nanti kita bisa bahas di segmen berikutnya. Baik, kita lanjutkan langsung ke narasumber kita, Pak Yai San. Monggo Pak Yai, langsung saja. Oke. Tadi masih tentang wayang ya, jadi lakon-lakon. Nah, tokoh-tokoh wayang itu pun banyak yang beliau ciptakan. Sebagaimana Punokawan itu adalah tokoh wayang yang beliau ciptakan. Ada lakon yang sebagai sebuah sindiran. Kalau lakon itu namanya Petruk jadi ratu. Jadi Petruk itu Punokawan, seorang abdi, namun dia jadi raja. Ini sebetulnya adalah sindiran. Lakon yang beliau ciptakan yang merupakan sindiran untuk seorang raja yang ada pada kala itu. Tentu saja, sekalipun raja, tapi mental Petruk, mental abdi, inilah sindiran beliau tentang kehidupan. Ya. Oleh karena itu, kalau di dalam ini merupakan satu pesan yang beliau sampaikan, jangan sampai kalau milih raja itu adalah bermental Petruk, bermental abdi, gitu. Nah, kerajaannya ya morat-marit, alih-alih sejahtera, morat-marit, karena namanya Petruk, seorang abdi, dia tidak mempunyai kapabilitas dan juga kompetensi untuk mengurusi rakyatnya. Nah, kalau di dalam hadis itu ada namanya ruwai bidoh, ruwai bidoh, gitu ya. Nah, sebagaimana yang namanya juga ruwai bidoh. Oleh karena itu merupakan
apa namanya ya, kalau di dalam hadis itu Rasulullah pernah mengatakannya, saya ti alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fihal kadib yukadzibu fihal shadiq. Akan tiba pada manusia kelak tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan. Saat itu orang bohong dianggap jujur, orang jujur dianggap bohong. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Pengkhianat dianggap amanah, orang amanah dianggap pengkhianat. Wa yantiqu fihar ruwaibidah. Ketika itu Ruwaibidah sedang berbicara. Qila wa ma Ruwaibidah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu Ruwaibidah? Beliau jawab, ar-rasulun fihu fi amril amati. Ruwaibidah itu adalah orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Jadi orang bodoh, seorang abdi, mentalitas abdi, tapi mengurusi urusan masyarakat. Ia mengurusi layaknya seorang raja. Inilah yang kemudian oleh Sunan Kalijogo dimanifestasikan dalam sebuah lakon wayang yang namanya dengan lakon Petruk Dadi Ratu tadi. Nah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu Ruwaibidah? Maka beliau pun menjawab, Safiyuhu yantiqu fi amril amati. Orang bodoh yang berbicara dalam urusan masyarakat. Atau juga ada yang mengatakan asal al-fasiqu yatakallamu fi amril amah. Orang fasik yang mengurusi urusan masyarakat. Orang fasik, orang maksiat yang mengurusi urusan masyarakat. Maka kerajaan akan bubrah kalau seperti itu caranya. Negara akan bubrah. Inilah yang dimanifestasikan oleh Sunan Kalijogo dalam sebuah lakon wayang namanya Petruk Dadi Ratu. Nah, maka kalau kita lihat tentang setidaknya ada 3 lakon tadi ya. Pertama, wayang Kalimosodo, serat kalimat syahadat. Kemudian Petruk Dadi Ratu. Yang ketiga adalah serat Dewa Ruci. Ini semuanya memiliki ruh Islam yang sangat kuat. Gitu. Nah, maka bagaimana beliau itu beristihad tentang dakwah, ini merupakan satu pemikiran yang luar biasa dari beliau. Ini tadi baru tentang wayang. Nah, belum lagi wayang itu tentu saja kelengkapannya ada namanya yang melakukan namanya dalang. Gitu. Dalang berasal dari bahasa Arab namanya dalla. Dalla itu adalah dalla ya dulu ya, menunjukkan. Dalang itu berarti orang yang menunjukkan satu jalan yang benar. Disebut dalang. Nah, kemudian ada di sana debok. Debok itu dari pohon pesang untuk menancapkan wayang itu. Ada lampu di atas namanya blencong. Atau blentong, bukan blencong. Lampu yang di atas itu. Nah, kemudian ada pasukan-pasukan binatang, kemudian gajah dan kuda, misalnya. Itu semua yang membuat adalah Sunan Kalijogo itu ya. Nah, ini dari segi. Yang kemudian dari segi gamelan, gitu ya. Dari segi gamelan yang kemudian disebut dengan gong, ada namanya kenong. Kenong itu kalau bunyinya nang nong itu namanya kenong. Kemudian ada sarong.
saron itu terbuat dari logam. Ya. Biasanya orang bilang ada tente gitu ya, ada kempul, ada kendang, kemudian ada genjur. Genjur itu gong yang gawede, bunyinya dung. Kemudian ada namanya gayor. Gayor itu tempat untuk apa namanya? Agar gong-gong yang besar itu tadi bisa menggantung, tempat untuk menggantungkan gong namanya gayor. Itu biasanya ada ukiran-ukirannya, dan Sunan Kalijogo membuat ukiran-ukiran itu. Artinya kemudian di situ ada gamelan, itu ada teknik untuk memukul. Ya. Setidaknya ada dua jenis. Ya. Ada selendro, ada pelok, dua jenis, dan masing-masing memiliki apa itu ya? Memiliki tata aturan bunyi yang berbeda. Cara mainnya pun juga berbeda. Ini kelengkapan yang luar biasa. Ya. Nah, beliau pun juga seorang seniman untuk seni ukir. Ya. Kemudian juga seni batik. Maka termasuk batik di Demak itu beliau yang ciptakan awalnya. Nah, begitulah kira-kira Sunan Kalijogo telah memberikan apa namanya ya, meninggalkan satu peninggalan yang sangat luar biasa, yang sangat banyak, sehingga dari banyak budaya di Jawa itu hampir-hampir yang menciptakan adalah Sunan Kalijogo, yang itu diwarnai dari roh Islam tadi. Nah, pada akhir hayat beliau, nah, tadi saya sampaikan bahwa beliau berusia sangat panjang. Allah anugerahi usia yang sangat panjang bagi beliau. Beliau dimakamkan di satu kecamatan namanya Katilangu, kira-kira 2,5 kilo atau 3 kilo dari Masjid Demak. Di sana ada kecamatan namanya Katilangu. Ini daerah Katilangu itu adalah daerah yang dulu namanya daerah Merdikan, satu daerah yang oleh Sultan Demak diberikan kepada Sunan Kalijogo agar beliau memiliki padepokan di sana. Ya. Beliau pun dimakamkan di Katilangu itu, dan sangat banyak di sana makam murid-murid beliau, termasuk keturunan-keturunan beliau. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau dimakamkan di Cirebon. Nah, beliau pun juga ini yang sangat penting. Tadi salah sampaikan bahwa beliau seorang negosiator atau desain politik yang luar biasa. Beliau seorang negosiator dan sekaligus desainer politik yang luar biasa. Sebagai bukti, ketika Demak perang melawan Majapahit, kenapa Demak itu harus perang melawan Majapahit? Ada yang mengatakan bahwa Raja Demak, Raden Patah, itu sangat sakit hati dengan Majapahit. Lantaran ketika beliau masih berada di kandungan ibunya, ya, ibunya ini diungsikan oleh Raja Majapahit ke daerah Palembang, gitu ya. Ini salah satu yang membuat beliau itu sakit hati dan ingin membalas sakit hatinya kepada Majapahit. Namun sebetulnya faktornya bukan hanya itu ya, sangat banyak.
Nah, yang ingin saya sampaikan, ketika perang melawan Majapahit di situ, hampir-hampir Demak kalah. Karena Majapahit yang sebetulnya sudah rapuh, namun diprovokasi oleh Raja Girindra Wardana yang berada di Kediri. Ya, Girindra Wardana merupakan mengklaim dirinya sebagai kelanjutan dari Majapahit. Maka pusat pemerintahan Majapahit berpindah ke Kediri. Nah, sebetulnya juga adu domba antara Majapahit dengan Demak bagi Girindra. Ini adu domba antara Majapahit dengan Kediri. Sunan Kalijogo melihat panglima perang dari Majapahit itu ada 3. Salah satunya namanya Husein. Husein itu adalah adik kandung tunggal ibu dengan Raden Patah. Namun beda bapak. Husein. Dan ini adiknya kelahiran Palembang. Ke Jawa bersama-sama. Setelah nyantri di Sunan Ampel, Husein ini kemudian mengabdi ke Majapahit, kemudian jadi panglima perang. Kemudian Raden Patah tidak mau mengabdi ke Majapahit dan tidak mau menemui Majapahit lantaran sakit hati. Namun kemudian beliau berdakwah ke Jawa Tengah, ya, mendapatkan satu daerah namanya Gelagahwangi yang akhirnya nanti menjadi Demak. Nah, Sunan Kalijogo paham. Akhirnya Husein ini didatangi, kemudian disampaikan, dan alhamdulillah kemudian Husein itu kemudian tidak lagi berpihak kepada Kediri, akhirnya kemudian berpihak kepada Demak. Yang kedua adalah Empu Supogati. Empu Supo ini panglima yang luar biasa, sakti mandraguna. Empu, ya. Dia pembuat senjata. Empu Supo didatangi Sunan Kalijogo, disampaikan dan dijelaskan tentang Islam, karena Empu Supo masih Hindu. Ya. Nah, kemudian Empu Supo ini alhamdulillah mengerti dan kemudian masuk Islam. Empu Supo ini. Dan akhirnya memihak kepada Majapahit. Memihak kepada Demak. Akhirnya Empu Supo itu oleh Sunan Kalijogo dinikahkan untuk mendapatkan adik beliau. Ya. Kemudian Empu Supo ini diminta oleh Sunan Kalijogo untuk menuju ke Gresik, menuju ke Panceng, ya. Panceng, Gresik. Akhirnya menjadi penyebar Islam di daerah Panceng, Gresik. Beliau dinikahkan oleh Sunan Kalijogo, mendapatkan adik Sunan Kalijogo namanya Dewi Rasawulan. Jadi begitu. Akhirnya peperangan antara Demak dengan Majapahit yang sejatinya tadi dia didomba oleh Kediri, maka Majapahit kalah. Dan seluruh artinya ya keprabon Majapahit diboyong ke Demak. Keprabon ini apa? Keprabon itu sesuatu yang menunjukkan disitulah raja. Itu namanya keprabon. Apa bentuknya kurang tahu juga. Dibawa ke Demak. Kayu-kayu dibawa ke Demak. Nah, ini luar biasa. Kemudian termasuk beliau membantu Islamisasi di, kalau sekarang Ponorogo. Karena di daerah Ponorogo namanya dulu adalah Wengker, namanya Wengker.
daerah Ponorogo, Pacitan itu adalah Wengker. Ya, daerah Wengker itu kemudian menjadi sebuah kayak ini ya, sebuah kadipaten yang memusuhi Majapahit. Dulu abdi setia dari Raja Majapahit yang kemudian disebut dengan Singobarong. Ya. Nah, Majapahit Demak kemudian merasa sangat sangat khawatir dengan daerah Wengker itu, maka dikirimlah seseorang, ada yang mengatakan Husin itu tadi ya, adiknya Raden Patah, untuk mengislamkan daerah Wengker ini. Kalau sekarang dikatakan Matraman itu, Matraman ini daerah Wengker. Nah, di situ kemudian juga Sunan Kalijogo membantu islamisasi di Ponorogo itu tadi melalui Husin ini ya, yang kemudian Husin itu harus diubah namanya menjadi Betara Katon. Kenapa harus Betara? Karena Betara itu menunjukkan tentang dewa, istilah-istilah yang dipakai oleh dewa ya. Namun disitulah justru karena daerah Wengker di situ adalah orang-orang masyarakat yang sangat percaya kesaktian para dewa, maka namanya harus diubah. Nah, sehingga masyarakat kemudian mulai percaya pada namanya Betara Katon ini tadi. Kemudian membantu Betara Katon untuk melawan seseorang atau suatu wilayah yang telah memisahkan diri dari Majapahit. Dan Sunan Kalijogo berhasil mendesain itu semua, dan alhamdulillah kemudian Betara Katon menang dalam peperangan itu, dan kemudian menjadi bupati adipati yang namanya Adipati Betara Katon, yang makamnya pun juga ada di Ponorogo. Jadi Ponorogo, islamisasi Ponorogo itu jauh ya dari sekarang. Pada era Sunan Kalijogo, pada era pasca Majapahit. Jadi seperti itu. Ini menunjukkan betapa bahwa Sunan Kalijogo itu seorang desainer dalam politik yang sangat canggih, penasihat perang yang sangat canggih. Jadi beliau itu orang multi talenta, sangat paham dengan budaya, sehingga dakwah-dakwahnya itu mungkin akan berbeda kalau kita lihat dengan dakwah wali yang lain, gitu ya. Kemudian beliau yang juga mendesain kerajaan Pajan, ya, kerajaan Pajan, karena yang menjadi raja itu adalah muridnya sendiri, ya, Joko Tingkir, yang akhirnya menjadi Sultan Hadiwijoyo. Sultan Hadiwijoyo harus berperang melawan siapa itu ya, Arya Penangsang. Sultan Hadiwijoyo itu menantunya Sultan Trenggono, Raja Demak. Kalau dia harus melawan Haryo Penangsang, padahal Haryo Penangsang itu keturunan sah dari Raden Patah, cucunya Raden Patah, anak dari Pangeran Sedo ing Lepen namanya. Anak Pangeran Sedo ing Lepen itu putranya Raden Patah. Jadi Haryo Penangsang yang menjadi adipati di Pangpanolan, di Pangpanolan daerah Purwodadi sampai Sepu, itu di Pangpanolan. Haryo Penangsang muridnya Sunan Kudus. Maka ketika Demak pasca Sultan Trenggono itu menjadi kacau, itu karena para wali tidak mendapatkan kata sepakat siapa yang kelak untuk menggantikan Sultan Trenggono, gitu ya.
kacau. Nah, Sultan Hadiwijoyo, Joko Tingkir, ini putra dari Kebo Kenongo. Kebo Kenongo itu muridnya Syekh Siti Jenar. Joko Tingkir muridnya Sunan Kalijogo. Nah, maka daerah Jipang, daerah Pajang itu kalau sekarang Surakarta, itu kemudian menjadi daerah baru, ya, yang kerajaan jauh setelah Mataram Hindu. Karena setelah Mataram Hindu tidak ada lagi kerajaan di Jawa Tengah kecuali nanti kerajaan Pajang itu, ya, Kesultanan Pajang. Tidak ada. Nah, itu nanti ada ceritanya sih, kenapa tidak ada kerajaan. Itu sudah ratusan tahun tidak ada kerajaan. Ratusan tahun. Nah, maka kemudian Pajang itu berubah haluan keislamannya dibanding dengan Demak. Maka Pajang itu menjadi kayak Islam tapi keasimilasi dengan budaya Jawa. Atau orang bilang Islamnya adalah Islam kejawen. Dan itu memang oleh Sunan Kalijogo dibiarkan. Semuanya memang ada konsekuensi. Kalau kemudian yang menjadi raja itu Joko Tingkir, gitu ya, konsekuensinya akan begitu. Islamnya Islam kejawen. Ya. Karena dari bapaknya, dari kakeknya itu adipati ya di Pajang situ, yang dulunya masih ketika Majapahit, kakeknya itu seorang adipati di Pajang. Namun setelah Majapahit runtuh masuk Islam. Ya. Nah, namun demikian Islamnya adalah asimilasi antara budaya-budaya Jawa. Sampai kemudian kekuasaan Pajang ini berpindah ke Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang menjadi Mataram, akhirnya menjadi Jogja. Mataram pun masih Islam, sekalipun sultan, namun sultannya adalah kesultanan adalah masih kesultanan asimilasi antara Islam dengan Jawa, Islam kejawen. Ini sebuah konsekuensi. Ya. Maka oleh Sunan Kalijogo pun dibiarkan. Beliau tidak masuk dalam ranah arah, ya, dari keislaman dan dari sebuah kerajaan atau kesultanan itu. Namun demikian kesultanan masih tetap berlanjut sampai pada Mataram dan kemudian Jogja sampai saat ini. Namun kalau kita lihat antara Demak dengan Jogja sejatinya tidak ada lagi keturunan, nasabnya beda, nasabnya beda. Nah, ini menunjukkan betapa keahlian Sunan Kalijogo berkaitan dengan kenegaraan dan kepemimpinan. Ya. Begitu Ustadz Ainun, kira-kira saya kembalikan lagi. Nggih. Matur nuwun Pak Yai. Alhamdulillah, pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah SWT, ini yang sudah menyaksikan ada dari Bangil, saya sapa ya, dari Pasuruan, Madiun. Ini Madiun banyak, Madiun Selatan, Utara, Barat ya. Ada juga Paron, Ngawi, ada Kertosono, subhanallah. Jadi dan beberapa daerah yang lain yang menyimak, dan tadi sudah diulas ya secara gamblang oleh Pak Yai narasumber kita, yakni peninggalan beliau, bahkan biografi beliau ya, yang menunjukkan bahwasanya Sunan Kalijogo ini luar biasa, umurnya panjang dan juga banyak keahlian, bahkan disebut kalau sekarang itu multi talenta gitu ya, menciptakan wayang, gamelan, bahkan ahli ketatanegaraan dan lain sebagainya. Nah, ini kayaknya cukup menarik ya untuk kita ambil pelajaran yang luar biasa dari beliau. Nah, nanti kita akan diskusi di segmen selanjutnya
tentang berbagai pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke narasumber. Nah, informasikan sebelum ada pariwara, tentu saya menginformasikan ada program-program yang rutin di Kafah Channel, yakni kajian malam ya, setiap malam 19.30. Kalau untuk besok ini ada Ustadz Wajidi Abdul Wahid dengan rubrik Maca Quran Sakmanani dengan hostnya Ustadz Fatur Rahman. Karamah Fajar besok pagi masih ada dengan narasumbernya Ustadz Abdul Aziz MPD, kajian tafsir Al-Quran dengan host Ustadz Solahuddin. Jadi pantengin terus ya pemirsa Kafah Channel yang mencerahkan, membangkitkan, dan menyatukan ini. Untuk itu jangan kemana-mana, di segmen selanjutnya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan juga kita berdiskusi bagaimana ibrah yang bisa kita ambil dari sejarah Sunan Kalijogo. Jangan kemana-mana, tetap di Kafah Channel. Menjadi entrepreneur yang sukses, lahir dan batin, dunia dan akhirat, material dan spiritual. Jadi memang cara berpikir, cara bersikap, mencapai prestasi memang berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita itu gampang nesting, terutama terhadap potensi-potensi kebaikan, terhadap sesama muslim, terhadap sesama aktivis dakwah, terhadap sesama maupun dai kepada mad'unya atau sebaliknya mad'u kepada dai, terus satu sama lain saling husnudzon. Maka ketika terjalin saling husnudzon ini, saya kehidupan itu akan lolos, akan berjalan lancar urusan-urusan, tidak kemudian saling curiga, saling takut dan sebagainya. Dan semangat adalah salah satu mesin yang terkuat ketika kita ingin meraih impian apapun. Ketika kita melakukan sesuatu, maka lakukanlah sekuat tenaga. Curahkanlah seluruh jiwa kita. Tandai dengan kepribadian sendiri. Jadilah aktif, jadilah energik, jadilah bersemangat dan setia, maka kita akan mencapai tujuan kita. Pelajaran dari hadis seperti ini, maka itu bisa menjadi motivasi buat dia. Masya Allah, ternyata Allah itu telah menyiapkan 10 pintu rezeki yang diantaranya 9 itu diperuntukkan bagi orang-orang yang dia itu terlibat dalam perdagangan atau dalam bisnis. Masya Allah. Alhamdulillah kita kembali lagi dengan perbincangan bersama Cak Imam Afrodure. Saya kira ada banyak hal yang menarik ya. Persoalan lokal itu tidak bisa dipisahkan dengan persoalan nasional. Persoalan nasional juga tidak bisa dipisahkan dengan persoalan global. Ini mengkonfirmasi bagaimana pola ketergantungan di berbagai negara kita yang menggambarkan bagaimana konstelasi ekonomi, konstelasi politik di berbagai negara-negara, terutama pada saat pandemi corona. Cuman dari sisi nanti bagaimana bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, nah itu persoalan. Jadi belum mengizinkan suaminya poligami, apakah memang masih ada persoalan yang harus diselesaikan? Silakan dibicarakan sampai clear, baru kemudian suaminya siap menikah lagi. Terakhir, pemirsa Kafah Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bergabung lagi dengan program Kalam Kajian Malam yang disiarkan langsung oleh Kafah Channel, mencerahkan, membangkitkan, dan menyatukan. Baik, di segmen ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari peserta atau pemirsa ya, yang insya Allah di YouTube juga sudah ada yang masuk. Langsung saja saya bacakan. Ini dari Taki Channel Indonesia. Saya bacakan langsung ya Pak Yai. Oke, monggo. Sangat mencerahkan. Apakah di zaman sekarang apa masih boleh menggunakan media yang beliau gunakan dulu seperti wayang dan lain-lain, atau bisa dengan media yang terupdate, misalnya YouTube dan lain-lain? Monggo langsung mohon. Terima kasih pada Bapak siapa ini? Bapak Taki Channel. Taki Channel. Nah, media dalam dakwah itu ada namanya metodologi.
atau thariqah. Ya. Yang kedua, dirinci ada namanya wasilah, wasail. Di situ juga ada namanya asalib, uslub, cara-cara, teknis-teknis, taktik-taktik dan sebagainya. Gitu. Nah, di antara ketiga ini memiliki satu zona yang berbeda-beda. Adapun metodologi, thariqah, itu sesuatu yang sudah baku, ya. Sesuatu yang sudah baku. Misalnya, kalau kita lihat thariqah dari para wali dalam dakwah itu adalah salah satu tujuannya tertuju, dakwah itu akan menuju pada satu titik yang namanya penerapan syariah Islam, penerapan Islam secara kafah dalam agar Islam itu bisa diterapkan secara kafah, ya, dan kemudian bisa berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Salah satunya menggunakan metodologi kekuasaan, ya, metodologi kekuasaan. Ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meraih kekuasaan di Madinah. Nah, para wali kemudian meraih kekuasaan di Demak setelah mereka dakwah sekitar 100 tahunan. Karena dakwah dimulai pada kalau dalam sejarah yang bisa kita baca, Sultan Muhammad I itu mendeklar, kemudian membuat strategi bagaimana mengislamkan tanah Jawa itu dengan cara membuat satu kelompok dakwah yang disebut dengan Wali Songo itu. Kelompok dakwah itu mesti berkelompok. Ini merupakan metodologi sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, waltakum minkum ummatun, hendaklah ada sebagian umat, hendaklah ada sebagian di antara kalian itu umat, umatun aikutlah, yakni sebuah kelompok, yada'una ilal khair, yang menyeru kepada al-khair, ay al-Islam. Artinya secara metodologi, saya tadi mengatakan bahwa metodologi itu sesuatu yang baku. Bahwa dakwah itu harus ada yang berkelompok di samping individu-individu. Ya, di samping individu-individu juga harus ada yang berkelompok. Maka Sultan Muhammad I itu membuat kelompok dakwah di Jawa yang disebut dengan Wali Songo. Dan beliau mendeklar itu pada tahun 1404 Masehi. Namun bahwa dakwah di Jawa itu sudah lama ada. Pada tahun 1380 berapa itu ya. Ketika Syekh Jumatil Kubro datang dari Samarkand, ya, kemudian ke ke Thailand, kemudian menuju ke Jawa ke tahun 1980-an berapa begitu. Nah, untuk menjajaki tentang Jawa, jadi secara individu dakwah telah dilakukan di Jawa, termasuk oleh Syekh Subakir, termasuk oleh Syekh Wasil, telah kita bahas di sini. Namun kemudian hal ini dianggap kurang efektif oleh Sultan Muhammad. Yang pertama, maka beliau membuat satu kelompok. Beliau memanggil para syekh yang memiliki berbagai
masing-masing memiliki kompetensi yang berbeda-beda, ada yang sama. Namun kebanyakan kompetensi para wali itu adalah mereka sangat paham strategi pemerintahan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang dituju adalah kekuasaan. Ya. Jadi setelah dakwah hampir 100 tahun, maka pada tahun 1490-an Masjid Demak berdiri. Kemudian pada tahun 1500-an disitulah kemudian Raden Patah dinobatkan menjadi Sultan di Tanah Jawa oleh Sultan Muhammad, oleh Turki Utsmani, ya, oleh Turki Utsmani dinobatkan dengan diberikan penobatannya adalah dikirimkan dan diberikan bendera yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang berwarna ungu dari bekas kain kiswah Ka'bah itu. Yang kemudian itu masih disimpan ya di Kesultanan Yogyakarta sebagai pusaka yang kemudian disebut dengan pusaka Tunggul Wulung. Ya. Nah, tunggul itu artinya ya bendera. Bendera. Jadi kok jadi pusaka sih ya, bahasa Jawa itu beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa itu maknanya banyak. Kalau bahasa Jawa kiai itu adalah sesuatu yang keramat, maka di Solo ada namanya Kiai Selamat, ternyata kerbau. Ya. Kemudian ada kiai, kalau di Jawa ada Kiai Anu di pesantren ini, ya nggak bisa disamakan. Kalau masih menyamakan maknanya belum memahami bagaimana bahasa Jawa penggunaannya, gitu, okay? Nah, metodologi itu seperti itu. Baku sifatnya berasal dari Al-Quran maupun Sunnah. Kalau kemudian nanti dari wasilah atau wasail itu merupakan satu alat, ya, alat-alat yang dipakai untuk berdakwah. Kalau dulu tentu saja tidak ada YouTube, sekarang ada. Pada masa itu orang sangat gandrung dengan seni, ya. Maka kemudian Sunan Kalijaga mencipta sebuah seni. Seni wayang sudah ada sejak dulu, namun beliau ubah modelnya, beliau tambah-tambahkan, ya, beliau selip-selipkan di sana cerita lakon tentang bagaimana agar masyarakat bisa masuk Islam. Termasuk tadi yang saya katakan lakon tentang serat Kalimasada. Maka orang yang memiliki kalimat syahadat maknanya ini adalah orang yang sakti mandraguna, orang perwira, gitu ya, yang memiliki sifat yang sangat dermawan, pejuang yang tangguh, tidak sombong, tidak kemaruk dunia. Sekalipun seorang raja, dia tetap merakyat. Dia tidak memakai mahkota kerajaan. Oh, coba. Nah. Namun hatinya bersih sampai getihnya putih, darahnya putih. Ini merupakan karena apa namanya ya? Kalau orang Jawa bilang kesaktian dari kalimat syahadat itu tadi. Atau kalau dalam bahasa masyarakat Muslim ini merupakan satu asar. Ketika seseorang telah memahami kalimat syahadat. Nah, maka wayang itu sebagai wasilah. Seni itu sebagai wasilah. Wasilah boleh saja diambil, dipakai, ya. Selama tidak ada pertentangannya dengan dalil-dalil yang melarangnya. Wasilah boleh dipakai. Gitu ya. Nah, kalau sekarang ya berbagai macam cara. Dulu tidak ada berdakwah dengan wasilah Zoom. Harus ketemu. Nah, sekarang ada. Ini sesuatu yang bisa kita pakai. Ada laptop.
kemudian berdakwah dengan membuat PowerPoint, bisa. Cuplikan-cuplikan film, bisa. Seperti itu. Namanya wasilah. Kemudian ada uslub asalib. Uslub itu adalah sebuah teknis, ya, cara-cara yang kita ambil. Hukumnya mubah. Namun ketika kita telah memilih salah satu cara, itu menjadi wajib hukumnya. Karena metodologi itu tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan teknik dan cara atau strategi yang telah kita ambil. Gitu kan? Kalau mengatakan dakwah bilisan, ngomong. Kalau ngomong ya seberapa luas cakupan orang ngomong. Maka agar lebih luas ada namanya teknik amplifying. Alatnya namanya amplifier. Dulu amplifier ada di masjid-masjid, gitu ya. Akhirnya speaker toa. Nah, adzan bisa terdengar di dalam cakupan yang luas dibanding kalau tanpa ada amplifier. Ini teknik namanya pakai wasilah dengan teknik namanya amplifying. Ceramah bisa dalam cakupan yang luas, orang sak lapangan bisa dengar semua dengan teknik amplifying. Ini bilisan. Gitu ya. Yang dakwah bilisannya seperti itu. Ada kemudian bilhal bagaimana? Ya. Maka ada satu kaidah misalnya lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa contoh perilaku itu lebih bisa diterima daripada bahasa lisan. Itu namanya lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Berarti menunjukkan atas contoh perilaku. Pengemban dakwah mesti menjadi contoh, ya, atas masyarakat. Yang disitulah pengemban dakwah mesti jujur, ya, mesti bersahaja. Yang tadi dicontohkan oleh seorang wayang namanya Puntadewa. Dia jadi raja pun tidak sombong. Nah, begitu misalnya, tidak kemaruk jabatan yang ditunjukkan beliau tidak pakai mahkota. Jadi Sunan Kalijogo ingin menampakkan sebuah sosok yang mencerminkan lisanul hal afsahu min lisanin maqal. Sebuah sosok yang namanya Puntadewa yang dia memegang dan mendapatkan wahyu namanya wahyu Kalimosodo itu tadi. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Tadi bagaimana antara tarekah, metodologi, kemudian khitah, strategi. Kalau strategi ini mubah, namun ia merupakan derivat, ya, breakdown dari tarekah. Nah, strategi di breakdown lagi ada namanya wasilah, wasail wal asalib. Ya, wasail itu berarti menggunakan alat, dan uslub asalib itu menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien ketika berdakwah. Nah, saya pikir seperti ini Ustadz Ainun. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Yai. Alhamdulillah ini satu pertanyaan tapi jawabannya luar biasa. Jadi ada metodologi, ya, kisahnya, dan para wali khususnya Sunan Kalijogo itu ternyata kaya, ya. Thariqahnya sama dengan wali-wali yang lain atau dengan istilahnya tadi berkelompok, ya. Tapi beliau menggunakan wasilah dan uslub-uslub yang sangat
beragam, sangat unik. Ini yang menjadikan Nusantara ya, khususnya Jawa ini menjadi banyak orang sekali yang sangat lekat dengan keislamannya ya, bahkan 75% bisa diislamkan. Nah, tentu pemirsa bisa menyimpulkan bagaimana sosok Sunan Kalijogo yang sangat terkenal itu. Nah, baik Pak Yai, ini sepertinya kajian kita sudah di penghujung akhir dan mohon berkenan untuk memberikan closing statement-nya. Iya. Pak Yai. Terima kasih para pemirsa Ustadz Ainun, Kabar Channel. Tak terasa ya, ini sudah waktunya jam 21:04 atau lebih. Nah, bagi para dai, pengemban dakwah, kita patut untuk menjadikan Sunan Kalijogo sebagai qudwah. Beliau berpikir terus bagaimana agar dakwah itu efektif dan efisien dengan berbagai asalib wal wasail, ya, teknik-teknik, taktik-taktik, dan juga alat-alat yang ada. Ini mengharuskan kepada kita untuk selalu belajar, karena dakwah tidak akan bisa dilakukan tanpa kita memiliki kecerdasan untuk membuat teknik, ya, strategi, teknik, dan taktik. Ya. Kita sebagai pembantu dakwah ya, memiliki kemampuan, ya, kompetensi bagaimana berdialog, bagaimana negosiasi. Ya. Namanya negosiasi tentu saja tidak akan bisa mendapatkan 100% dari apa yang kita harapkan. Ini mengharuskan kepada kita untuk memiliki keluasan hati dan kebesaran jiwa, gitu kan? Kebesaran hati dan kebesaran jiwa dan keluasan hati, kelapangan hati. Kita juga memiliki sifat yang bersahaja. Sunan Kalijogo itu anaknya bupati. Beliau digadang-gadang untuk jadi penerus bapaknya, yakni Adipati Wilatikta. Karena Adipati Wilatikta hanya punya 2 anak. Yang pertama Raden Syahid dan yang kedua Dewi Rasawulan, adiknya. Jadi Raden Syahid itu adalah anak laki-lakinya dan pertama, sesuai dengan adat, kebiasaan, dan keyakinan bahwa anak pertama yang laki-laki itulah yang menggantikan ayahnya sebagai pejabat raja ataupun juga adipati atau temenggung dan sebagainya. Namun beliau tinggalkan jabatan ini. Beliau tertarik untuk melanglang buana, pergi ke sana kemari, berdialog dengan kelompok-kelompok, entitas-entitas ya, yang masih animisme, dinamisme, untuk berdakwah, ya, melakukan negosiasi-negosiasi, membuat padepokan-padepokan untuk diberikan pada murid-muridnya. Ya. Beliau memiliki murid yang banyak. Ini mengharuskan juga kepada kita untuk membuat kader. Untuk membuat kader. Agar apa? Ada jaminan keberlangsungan dakwah itu tadi. Saya pikir masih banyak yang bisa kita jadikan qudwah dari Sunan Kalijogo ini. Apa yang tadi saya sampaikan, kalau orang Jawa bilang gak ono sak kuku irenge. Jadi sangat sedikit sekali. Oleh karena itu, ya mari kita gali terus, ya, khasanah Islam dalam bentuk peradaban Islam dan apa teknik-teknik dan taktik-taktik serta metode strategi dakwah yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Saya pikir hal-hal yang baik harus kita pertahankan. Kalau ada hal yang lebih baik, itu yang kita ambil. Terima kasih. Kita akhiri dan mohon maaf atas berbagai kekurangan. Ya, tentu saja banyak salah karena sejarah itu adalah hubungannya dengan versi, sangat banyak versi ya. Dan mohon maaf atas kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ucapkan matur nuwun sangat terima kasih pada narasumber, yakni Kiai Dr. Andes Ihsan Abadi. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan rahmat dari Allah SWT. Iya, matur nuwun baik. Sami-sami. Baik pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah SWT, jangan lupa saksikan terus program-program rutin Kafah Channel, yakni ada Karomah Fajar besok jam 5 sampai jam 6 pagi. Yang kedua ada Akhbar Malam jam 19 sampai 19.30 dan dilanjutkan oleh Kalam Kajian Malam pada pukul 19.30 sampai 21.00. Dan jangan lupa tentunya like, komen, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar menjadi pahala bagi kita semuanya. Kafah Channel mencerahkan, membangkitkan, dan menyatukan. Baiklah, saya ucapkan juga terima kasih pada pemirsa setia Kafah Channel dari berbagai kota penjuru ya, yang juga menyimak program-program khususnya pada malam hari ini. Baik pemirsa, demikian kajian malam hari ini. Semoga menambah wawasan, ilmu, dan berkah bagi kita semuanya. Saya Ainun Nadif dan beserta seluruh kru Kafah Channel yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan tentunya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.